Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sobat-sobat Inspira Frame. Hari ini kita santai aja gitu ya. Jadi kita hari ini nggak ngupas-ngupas materi-materi yang banyak gitu. Hari ini kita mau ngobrolnya santai, tapi mungkin nanti teman-teman bisa ngambil insight-nya ya. Apalagi adik-adik yang sekarang lagi galau nih. Nah, iya. Ini kan udah waktunya penerimaan mahasiswa baru. Waktunya teman-teman ketika udah masuk juga lagi bingung mau ngapain. Mau tetap jadi mahasiswa yang sangat study oriented, atau mungkin ada yang pengen aktif, ada yang pengen nyari apa. Nah, kita mau berbagi di sana gitu. Jadi saya sama Mas Fani itu adalah orang yang mungkin lebih senang organisasi ya daripada kuliahnya sendiri. Jadi kami memang masih mengejar pelajaran, masih mengerjakan tugas, masih melakukan hal-hal yang wajib gitu buat di kuliah. Tapi kami adalah orang-orang yang seneng nyari dan nyoba-nyoba banyak kegiatan di kampus. Di luar kelas lah, pokoknya yang paling seneng kalau dapat izin. Kalau dulu zaman SMA kan paling seneng bukan karena dispensasi, dapat dispen lah, izin keluar kelas. Nah benar. Jadi kita lebih seneng kegiatan-kegiatan bersosialisasi, kegiatan berorganisasi, kerjasama, terus lakuin proker gitu. Nah itu juga ketika sudah masuk di kampus ternyata juga masih sama. Nah di sini kita ada beberapa yang kita ikuti ya, tapi yang akhirnya sama itu kita masuknya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Gadjah Mada. Jadi ini pas toh, mungkin bisa jadi ketika video ini dirilis, ini sedang masa-masanya ospek ya, ketika masanya ospek atau sekarang istilahnya apa lah? Karena kayaknya tiap tahun istilahnya kan diganti lah. Dulu ada PPSMB, ada. Zaman kita sama berarti ya. Seangkatan ya? Beda. Jadi nanti semoga ketika diputar jadi referensi buat teman-teman, misal kalau mau nyari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UGM nanti bisa nonton video ini, bisa jadi referensi lah. Untuk masuk gitu kan, untuk berkarya, belajar bareng tepatnya. Kalau dulu mungkin nyarinya susah ya, karena belum ada sosial media. Adanya dulu di GSP itu deret-deret orang-orang yang bikin stand, terus standnya itu sama-sama menjajakan komunitas organisasi mereka. Ormawa. Bener. Pada saat itu masih selebaran dan ada CP-nya kalau dulu. Tapi kalau sekarang lebih gampang teman-teman. Karena apa? Karena sosial media itu udah tercantum semua. Ada DM-nya. Jadi dulu kan ketika zaman kami itu sekitar tahun 2006-2007 itu ada namanya sesi registrasi ulang. Bener. Yang mana kalau sekarang bisa jadi registrasi ulang itu full online ya. Kalau dulu registrasi ulang itu kita harus ke kampus. Ngantri di GSP itu dulu. Panjang banget. Dulu masuk lewat pintu barat. Kita harus antri. Jadi sekian ribu, katakan satu angkatan sekitar 6.000 orang itu antri. Pagi sampai sore itu berhari-hari ya. Berhari-hari kita ngantri, dapat antrian. Jadi ketika anak-anak mahasiswa baru itu ngantri, ormawanya, organisasi mahasiswanya ini kakak-kakak seniornya gerilya buka lapak lah. Buka lapak di sekeliling GSP itu, di macam-macam teras-teras di pelataranya itu buka lapak. Jadi sambil nyari anggota baru. Di sana ada misal kayak yang seneng pecinta alam, ada Mapala. Terus ada yang diving, ada yang berkuda, terus ada IMM, ada PKNU, ada Menwa, ada drum band. Itu semua ada. Segala macam organisasi ada. Saat ini tinggal milih ya. Jadi bisa langsung ketemu kakak seniornya, terus langsung ninggal nama, nanti dihubungi. Mungkin teman-teman yang misal memang ada komunitas hobi di sana, banyak juga. Bisa langsung masuk sana. Tapi kalau misal dari SMP, dari SMA, misal udah seneng OSIS, itu biasanya senengnya yang kayak BEM, LEM, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar wadahnya itu ada semua. Nah pas waktu itu kalau saya langsung, jadi 2007 masuk UGM, langsung ikut IMM. Jadi karena sama bapak juga udah yang, wes meluin dok gitu kan, jadi langsung ikut. Nah kalau Mas Wani telat 1 tahun ya kayaknya. Kalau saya pas di 2006 itu di pelataran itu di posisi registrasi itu saya ketemu sama senior yang dia mau mondok bareng di pondoknya Pak Amin Rais, Budi Mulya. Oh iya, Budi Mulya. Jadi kalau saya itu udah seneng Pak Amin Rais dari dulu. Ya, betul lah. 2004 ya, terutama ketika pemilu ya. Jadi kalau saya muternya adalah karena saya bukan keluarga Muhammadiyah, dari orang tua bukan keluarga Muhammadiyah. Ketika di proses registrasi itu di stand-stand itu saya
pertama ketemu Kak Aklas yang ngarahkan saya untuk daftar ke Budi Mulia. Jadi kemudian ketika saya mondok di Budi Mulia itulah ketemu senior yang aktif di IMM. IMM terus ditarik ke sana. Terus diajak udah ikut aja perkaderan IMM namanya DAD kan. Jadi tahun kedua di UGM ya. Tahun kedua. Jadi saya masuk IMM itu semester 3. Oke. 2007 akhir. Oke, dan di sana itu kita bukan hanya misal kita ada pelatihan-pelatihan gitu enggak ya. Jadi di sana memang banyak sekali prokernya. Mulai dari nanti musyap. Muskom, karena komisariat ya, Muskom. Terus habis itu kita nanti ada baksos. Terus ada pokoknya macam-macam. Bahkan dulu tuh supaya kita tuh senang aja ngumpul di komisariat, kita tuh ada kayak les bahasa Inggris, les bahasa Arab, les bahasa Jepang kayak gitu. Jadi diberdayakan temen-temennya kayak gitu. Yang penting kumpul belajar gitu kan. bareng lah dengan kumpul. Terus ada lagi rihlah. Iya kan? Rihlah waktu itu. Ya, kita pernah ke Ketep. Ke Ketep pernah, terus ke pantai juga pernah. Jadi teman-teman di sini kita tuh nggak hanya gembleng gitu leadershipnya gitu ya, tapi juga ternyata ada healingnya kalau anak sekarang gitu. Jadi bagaimana kita tuh punya komunitas yang positif. Jadi karena di kampus memang penting ya. Ya karena di kampus itu sajanya percuma ya. Eman kalau di kampus itu hanya kuliah. Saya pun merasakan di kampus kuliah hampir 4 tahun 8 bulan tuh ya bingung sekarang ditanya apa sisanya. Tapi kalau paling ditanya buku ya. Ya buku mungkin ya. Tapi kalau ditanya apa kenang-kenangan dari organisasi ya banyak. Begitu banyak perubahan dalam hidup saya itu dimulai dari ikut organisasi. Jadi dulu ketika saya SD, SMP masih bisa ranking 1, tiba-tiba ketika SMA tuh udah mulai kayak kehilangan jiwa kompetisi itu loh. Atau lebih tepatnya kita sebenarnya bukan orang kompetisi. Iya, jadi kita malah orang kolaborasi ya, gitu ya. Jadi nature aja. Ketika SD ranking 1, SMP sempat ranking 1, ketika mulai SMA tuh kok kebahagiaanku bukan dengan ranking 1 ya. Kebahagiaanku dengan ikut ngurus orang gitu loh. Buat jadi ketua panitia kegiatan, buat kelas meeting, buat liga sepak bola, buat latihan kepemimpinan itu lebih menyenangkan ketimbang belajar di kelas, ngerjakan PR gitu kan. Iya benar. Terus tapi ada lagi nih bagi yang nggak seneng organisasi juga ada sebenarnya. Jadi beberapa temenku itu seneng part time. Jadi ada beberapa kali kerja gitu tuh juga ternyata lebih apa ya? Lebih kayak bermanfaat gitu loh. Jadi udah punya pengalaman banyak gitu daripada cuma hanya di bangku kuliah dan punya penghasilan sendiri kayak gitu. Nah, kalau kami khusus yang ikut IMM UGM di sana sebenarnya yang mahal itu bukan pelajaran di sananya, tapi linknya ya. Jejaringnya. Jadi kita udah ngerasakan sendiri gitu. Teman-teman IMM UGM yang dulu pernah satu komisariat dengan kami tuh sekarang udah kayak apa ya, sudah berdiaspora kemana-mana. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dosen, ada yang jadi di pemerintahan, ada yang jadi di perusahaan. Jadi kayak kitanya jadi seneng gimana ya? Oh ternyata teman-temanku dulu berjuang bareng, sekarang alhamdulillah udah jadi orang gitu ya. Terus kita senang aja gitu loh kalau udah ada itu. Jadi kita waktu ketemu juga masih bernostalgia zaman dulu. Dan itu kan mahal, jejaring itu mahal. Artinya gini, jadi pencapaian hidupmu hari ini itu sebenarnya itu adalah apa yang kita lakukan 10 tahun lalu kan. Benar. Jadi apa jejaring yang kita bangun, pertemanan yang kita bangun. Kemudian skill apa yang sudah kita bangun 10 tahun terakhir. Benar. Jadi kalau di organisasi itu yang sangat manfaat buat saya di usaha itu kan yang pokok itu sebenarnya kan skill nata orang tuh. Skill ngelola orang. Jadi kita punya tujuan mau kemana. Misal kita punya tujuan mau buat cabang ke 2, 3, 4, 5. Di organisasi kita diajari kalau mau kita mau buat proker itu kita kan harus buat proposal. Ada alasannya kenapa kok harus berbuat latar belakangnya, ada kapan tanggalnya, di mana lokasinya, juga. Ada rencana biayanya berapa. Itu kepake banget ketika akhirnya saya masuk ke dunia pengusaha, wirausaha. Itu kepake. Saya mau buat cabang katakan cabang ke-6, bismillah, di Condong Catur itu kan. Saya tahu bahwa saya tahu latar belakangnya. Kenapa kok saya harus membuat cabang di Condong Catur. Terus kapan deadline-nya itu kan? Jadi ketika kita tahu deadline, kita akan mempersiapkan ini loh, step by step-nya itu kan. Terus berapa anggarannya yang dibutuhkan. Nah, ketika anggarannya udah kelihatan, kita bisa nyari investor toh. Kalau dulu ketika di IMM UGM kita nyari donatur, nah kalau sekarang kita kan nyari investor. Filosofinya sama ya, pakai uangnya orang lain.
Benar. Terus gaya komunikasi juga itu ngaruh banget. Ya. Jadi kalau orang yang misal terbiasa dengan ketemu orang, bernegosiasi dengan orang, kolaborasi sama orang, konsolidasi sama orang tuh beda banget gitu loh. Waktu kita udah terjun ke masyarakat, bayangin aja kalau kita tuh cuma belajar aja. Setelah lulus kita nggak tahu mau ngapain, bahkan ketemu orang aja banyak yang takut gitu loh. Jadi waktu dicari ini ya loker gitu ya, di loker itu kelihatan banget. Ada orang yang ketika jawab itu benar-benar yakin, nggak insecure. Terus mereka mau berkolaborasi, terus mimpin timnya juga bagus gitu. Itu beda banget gitu loh. Nah itulah salah satu manfaat dari organisasi. Terus ditambah lagi juga kita juga mikir akhirat juga nih ya. Karena kalau organisasinya udah bener, orangnya bener juga bakal kecipratan parfumnya. Kalau penjual parfum kan kecipratan parfum ya, kayak gitu. Nah itulah. Terus balik lagi ke IMM UGM, berarti kan kenangan-kenangan macam-macam kenangannya kan kita punya banyak proker ketika itu ya. Jadi prokernya ada proker yang serius, ada yang lucu-lucu, bahkan kita sempat lucu-lucuan kita buat itu ya lombok pedas. Jadi lomba buat adik-adik SD, TK itu lucu-lucuan, anak mahasiswa tapi buat kita buat nggak dana gitu. Jadi kita dulu kantor PP Muhammadiyah itu 3 lantai di Jalan Cidituro itu seumur-umur baru sekali itu tok dikepung ramai dikepung anak-anak gitu kan. Biasanya nggak ada. Hari Ahad seharian ada anak-anak SD TK itu lomba azan, lomba baca Quran, ada lomba ngelukis. Cerdas cermat aja. Jadi ketika itu kita nggak keluar anggaran sama sekali ya. Malah surplus banget. Dapat sekitar 10-an apa ya. Pokoknya itu dipakai buat bakso selanjutnya gitu. Jadi bisa digunakan untuk kayak gitu teman-teman. Jadi kayak itu kan kayak sebuah sistem gitu ya. Kita belajar di perusahaan juga bagaimana kita ngelola event gitu kan. Terus dapat uang, dapat keuntungan, terus kita putar lagi di acara selanjutnya kayak gitu terus. Betul. Nah, terus yang menarik lagi nih kalau di kita aktif organisasi adalah dapat jodohnya di sana. Bukannya dibuat-buat ya, maksudnya aku masuk sana karena ingin cari jodoh gitu, enggak. Karena emang kesehariannya udah sama mereka dan udah terbiasa dengan sifat-sifat mereka gitu. Akhirnya ya udah waktu kita udah lulus ya itu jadi nikahnya sama sahabat sendiri kayak gitu, dan itu banyak terjadi gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin ada lagi yang bisa di-sharing? Ya, kalau hari ini mau nyari IMM UGM, berarti search aja ya. Kayak sepertinya di Twitter ada, di Instagram ada IMM UGM. Nah. IMM UGM ada. Kalau sekarang udah jadi beberapa komisariat. Sekarang kalau nggak salah udah ada 3 komisariat ya. Jadi 4 sama Suja sekarang. Ibnu Khaldun yang Soshum, kemudian ada Al-Khawarizmi yang teknik, yang eksakta ya. Kemudian ada Al-Baitar yang agro ya. Pertanian, terus Suja itu sekarang kesehatan. Pertanian, FKH sama peternakan itu namanya Al-Baitar. Terus terakhir IMM Suja. Jadi diambil dari tokoh Muhammadiyah pendiri RSPKU namanya Kiai Haji Suja. Mungkin teman-teman bisa langsung nyari aja. Instagramnya. Mungkin gambaran dari kami. Jadi apapun komunitasnya kalau bisa memang harus punya gitu ya. Jadi kita harus ada kegiatan selain cuma belajar. Betul. Karena memang kadang kita belajar itu ilmunya cuma 30%-an lah. Sedangkan yang 70% itu dari luar biasanya gitu ya. Mungkin jangan galau ya adik-adik semua yang mau masuk universitas. Pokoknya kita harus memenuhi kegiatan kita dengan hal positif kayak gitu. Mungkin itu dari kami. Siap. Kita akan sambung lagi dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.